Pak? Bapak? Bapak kenapa ngelakuin ini, Pak? Bapak tega ninggalin Pep. Pep nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Orang mah kalau mati ninggalin harta dulu, Pak. Ini malah ninggalin hutang. Bapak! Berisik lu bego, gua ludahin lu ya. Belon lu bukannya bantuin. Bapak! Apaan sih ya? Bapak-bapakan mulu lu dari tadi. Berisik lu tau nggak? Bapak mati suri? Enak aja lu mati suri. Pengen banget kayaknya lu gua mati. Bukan gitu, Pak. Itu Bapak lagi ngapain ngegantung begitu? Gua mau ngambil celengan, bego. Udah cepet pegangin kaki gua. Iya, Pak, iya. Lu. Lagian ngapain sih naruh celengan di situ? Ya, habislah sama lu kalau gua naruh celengan di lemari. Curigaan amat sama anak. Mana tega buat ngambil duit orang tua? Kayak gua nggak tahu aja lu kelakuan lu. Jangan soalim deh lu. Apaan sih? Nggak jelas. Udah buruan ah. Ya sabar. Bapak ngagetin tahu nggak? Pep kira Bapak lagi bundir. Enak aja lu bundir. Gua masih kuat iman ya. Ya habis momennya pas. Mana lagi pusing banyak masalah. Lu tiap hari juga pusing gua mah. Kalau mau bundir mah dari bayi gua udah bundir. Ya udah cepet ah. Iya udah nih. Lu anak dajal. Mamam tuh celengan. Anak setan lu. Seneng banget lu lihat orang tua sedih. Makanya jangan curigaan jadi orang. Celengan takut diambil sama anak, tapi malah habis digigitin tikus sama rayap. Lu udah diem lu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Udah. Terus mau diapain nih duit? Terserah, mau lu kunyah gitu, ambil semua buat lu. Ini ogah amat. Siapa yang mau nerima duit buntung begini? Dilem juga udah nggak bisa ini mah. Bisa, akalin, bisa order kek. Percuma, Pak. Coba aja beli rokok di Madura. Paling dipatahin dulu rokoknya. Yaudah. Bilangin sama Pak Rungkad, nggak usah diganti gitu ya. Mama ngasih aja itu mah 500.000 buat ngontrak. Iya mah, ntar Kona bilangin. Mama curang banget sih mah, giliran orang lain dikasih. Kona mana pernah dikasih 500.000 secara cuma-cuma. Kamu mau juga sayang? Ya mau lah mah. Tapi ngontrak ya, jangan tinggal sama Mama. Waduh, enggak deh. Ya udah, makannya. Iya mah. Ya udah sono cepet ah. Iya. Sialan, enak banget jadi si Peot. Bukan anak, bukan ponakan. Toto dikasih duit 500.000. Lah gua anaknya sendiri, minta duit 500, jago kalau nggak disuruh push up dulu 500 kali. Assalamualaikum. Yot. Peot. Assalamualaikum. Pak Rungkad. Siapa itu ya? Si Kona kayaknya. Permisi. Udah bukain sana. Iya. Assalamualaikum. Peot. Iya, bentar nak. Lu? Bapak lu ada ya? Ada. Sama bapak gua juga ada. Suwe. Mau ngapain nak? Ini gua suruh nyampein sesuatu sama nyokap gua. Oh, ya udah masuk. Iya. Jadi gitu Yot, Pak Rungkad. Kata si Mama suruh ganti secepatnya. Tapi gua kan gak minta, gak minjem juga. Iya tahu, tapi si Mama nggak tega katanya. Ini duit buat nyari kontrakan. Ya gua sih makasih banyak udah dibantuin. Tapi kalau buat ganti gua nggak bisa cepet-cepet. Duit dari mana gua? Ya udah santai aja kalau gitu. Nggak maksa sih. Tapi nanti kalau ada uangnya kasih ke Kona aja ya. Jangan ke si Mama ya. Ya Pak Rungkad ya. Ya udah ya. Jangan buru-buru tapi ya. Ya. Ini sih akal-akalan lu monyong. Kayak udah tahu aja gua kelakuan lu. Gua yakin emaknya nggak nyuruh ganti. Ya udah, Yot, Pak Rungkad, gitu aja ya. Iya, makasih ya, Nak. Oh iya, kalian rencana mau pindahnya kapan? Paling besok nak, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. Jam berapa? Maksudnya gue mau bantuin gitu. Kirain diusir. Kagak lah PA. Ya agak siangan aja kesininya kalau emang mau bantuin. Tapi kalau lu sibuk mah jangan ya. Jangan maksain. Enggak, Kona nggak sibuk kok. Ya udah nanti besok siang Kona kesini lagi sama si Robi sama si Dot ya. Iya. Ya udah, Kona pulang dulu ya. Yot, Pak Rungkad. Iya, hati-hati ya. Terus mau nyari kontrakan kemana, Pak?
Duit udah ada. Kayaknya enggak, Yot. Duit ini bukan buat nyari kontrakan. Terus? Mau gua pakai dulu buat gantiin kotak amal, Yot. Tapi kan Bapak nggak ngambil kotak amalnya kan, Pak? Ya enggak lah, Yot. Tapi lu tahu sendiri, mereka tetap nuduh gua kalau gua yang ngambil. Besok pagi mereka kesini buat minta ganti. Sedangkan kalau nggak diganti, kita dilaporin ke polisi. Lu mau nanggung malu satu kampung? Iya ya, Pak. Pokoknya malam ini kita harus udah keluar dari rumah ini, Yot, secepatnya. Tapi mau keluar kemana, Pak? Kemana aja, Yot. Yang penting jangan ada satu orang pun yang tahu kalau kita pergi dari sini. Karena percuma, kita udah dianggap sebelah mata. Iya ya, Pak. Wahai kasur dan bantal, terima kasih sudah menemaniku mimpi indah, mimpi buruk, bahkan mimpi aneh yang tiba-tiba aku berubah jadi manusia magicom di dalam mimpi itu. Terima kasih juga sudah mau menampung ngilerku yang lebih deras dari hujan bulan November. Kalian akan menjadi mantan terempuhku selama aku menjalani hidup. Kalian juga adalah sahabatku yang gak pernah protes kalau diinjek, dijemur, bahkan dipukul pakai sapu lidi. Wahai WC tercinta, tempat aku menumpahkan segala beban hidup, baik yang kuning maupun yang agak coklat, baik padat maupun rada encer dikit, baik yang polos ataupun yang ada cabenya. Engkau selalu menerima aku apa adanya. Terima kasih sudah menemaniku menghitung hutang-hutangku dan berhayal bersamaku. Untuk Gayung dan Ember, kalian adalah dua karyawanku yang sangat setia. Kalian tidak pernah komplain, tanpa cuti, tanpa BPJS. Kalian tetap semangat mengguyur badanku yang six pack ini. Untuk sikat gigi, maafkan aku. Sering kupakai terlalu keras, padahal aku tahu bulu sikatmu sudah mekar. Untuk sabun batang yang kadang jatuh ke dalam lubang WC lalu kuambil lagi. Aku tahu kita sudah melewati banyak licinnya kehidupan. Selamat tinggal ya kalian. Maaf, aku harus pergi dan tidak akan pernah kembali. Aku tahu ini berat, tapi lebih berat dari tas gendongku. Semoga kalian mendapatkan tuan rumah baru yang lebih baik dari aku, yang tidurnya nggak ngaco kayak aku. Kadang nungging, kadang nyungsep, kadang jatuh ke bawah. Selamat tinggal sekali lagi. Bye. Ayo, Pak. Iya. Bapak nangis? Enggak, siapa yang nangis? Ya udah, ayo. Iya. Kenapa berhenti, Pak? Enggak. Lu kenapa berhenti? Enggak kenapa-napa. Belon lu, gua kira lampu merah. Pak, Iya, Yot. Bapak berat nggak sih, Pak? Sebenarnya berat, Yot. Tapi mau gimana lagi? Keadaan yang memaksa kita pergi dari rumah ini. Bukan itu maksudnya, Pak. Itu buntelan, Bapak beratnya. Lalu, gua kira lu nanya hati. Berat apa enggak ninggalin rumah? Ya itu mah udah pasti, Pak. Terus ngapain nanyain buntelan gua berat apa enggak? Ya kali aja berat. Sini Peot bawain. Enggak. Lu kan juga bawa. Ya udah, ayo. Ayo, Pak. Pokoknya kalau sampai dia nggak bisa gantiin duit kotak amal, sekalian kita viralin aja Pak Ustadz. Jangan atuh. Kasihan, Sup. Loh, kok kasihan sih? Dia kan salah, Tad. Ya maksudnya cukup laporin aja ke polisi, nggak usah viralin segala. Alah, Pak Ustadz ngebela terus dari dulu juga. Bukan ngebela, Sup. Tapi gitu-gitu juga kan dia tetangga kita. Apalagi dia rajin nemenin gua di musola. Pak Ustadz. Dia rajin ke musola itu karena dia lagi ngincer kotak amalnya. Ya ini kan buktinya kejadian kan? Kotak amalnya dibobol sama dia. Ya udah. Udah nggak usah dibahas. Assalamualaikum. Permisi. Parungkat. Yot. Assalamualaikum.
Permisi. Kemana sini orang? Kabur jangan-jangan. Yot. Parungkat. Wah, beneran kabur nih orang, Tad. Sup. Ini ada surat, Sup. Surat apa, Tad? Coba lihat nih. Sup, Tad, atau siapapun yang baca surat ini, maafin gua ya. Sumpah demi Allah, sebenarnya gua nggak ngambil duit kotak amal itu. Tapi tenang, tetap gua ganti kok. Gua juga nggak mau jadi fitnah seumur hidup. Oh iya, gua pamit ya. Makasih yang udah pernah nolongin gua. Maafin kalau gua pernah ada salah. Duitnya gua taruh di bawah kaki balik ya. Oh iya, gua juga nambahin uang tip buat kalian yang beruntung. Makasih. Saya duluan, Saya, Sup. Pak Ustadz. Saya kan Iya, yang tapi nyampe saya duluan. duluan yang Loh, megang sama duitnya. saya juga udah megang ini.